bisa menyimak pembacaan ayat ini. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saya menyoroti ayat yang ke-31. Di sana ada sebuah pernyataan Yesus. Yesus berkata kepada Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan dilanda dengan kebimbangan. Pernyataan Yesus ini adalah sebuah pernyataan yang mau mencelahi Petrus. Yang artinya Yesus ingin menyadarkan Petrus bahwa sebenarnya Petrus bisa melihat mujizat, bisa mengalami kuasa adikodrati itu. Dia bisa dapat berjalan di atas air. Tetapi Yesus bilang, "Engkau kurang percaya." Kenapa, saudara? Di sini kelihatan bagaimana respon dari Petrus pada saat Yesus mendatangi mereka. Dan saat Yesus mendatangi mereka, Petrus bersama dengan rekan-rekan murid Yesus lainnya mengira itu hantu. Tapi Yesus datang dengan sebuah pernyataan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, ini sebenarnya sebuah pernyataan yang mau meyakinkan murid-muridnya pada waktu itu, termasuk Petrus, bahwa Yesus bersama dengan mereka. Yesus ada di dalam masalah mereka. Yesus ada di dalam persoalan mereka. Sebenarnya pernyataan ini sudah cukup sebenarnya mau meyakinkan Petrus dan kawan-kawan murid-muridnya yang lain. Sebenarnya pernyataan Yesus ini sebenarnya itu sudah pas dan sudah bisa dipercayai. Tapi apa respon dari Petrus? Yesus memiliki sikap iman seperti ini ya. Ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab Yesus saat Yesus datang dengan sebuah pernyataan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus katakan begini, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Petrus masih belum yakin dengan pernyataan Yesus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus masih mau membutuhkan tanda. Petrus mau supaya keyakinannya, kepercayaannya ini memiliki dasar. Sehingga Petrus bilang,
Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, ini buah dari kebimbangan Petrus sebenarnya. Orang yang bimbang itu sebenarnya adalah orang yang memiliki kepercayaan yang setengah hati. Karena kebimbangan itu buah dari ketidakpercayaan. Petrus masih mau membutuhkan tanda. Tetapi tidak mengapa. Yesus katakan, okelah, kalau engkau membutuhkan tanda, mari, datanglah. Yesus katakan, datanglah, berjalanlah ke arah Yesus. Maka Yesus keluar dari perahunya dan berjalan di atas air. Belum sampai tiba dekat Yesus, Petrus mulai ragu karena ada gelombang ya pada waktu itu. Mulai ragu lagi Petrus. Dan akhirnya Petrus hanya mengalami setengah dari kepercayaannya. Kemudian dia tenggelam. Dan Yesus mengangkat dia, ya, menolong dia. Sehingga Yesus mencela, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ini model sebuah kepercayaan Petrus. Petrus mau kepercayaannya itu ada landasan yang kuat. Model kepercayaan Petrus adalah model di mana menanggapi janji Tuhan itu, ya. Model kepercayaan yang percaya kepada Tuhan Yesus itu menggunakan logika. Kepercayaan imannya Petrus itu harus ada dasar yang kuat. Harus ada bukti. Kalau memang engkau Yesus, suruh aku berjalan. Artinya Yesus mau menguji, ya, kepercayaannya ini, menguji bahwa benar itu adalah Yesus. Petrus mau menuntut tanda. Tapi apa yang terjadi? Ternyata merespon dengan logika ini sia-sia adanya. Iman kepada Yesus tidak membutuhkan, ya, logika manusia. Karena bisa saja logika manusia itu menjadi penghambat iman itu, menjadi penghambat kita melihat dan mengalami kuasa Yesus. Karena logika itu pasti mengambil ukuran-ukuran manusia. Manusia mempercayai sesuatu kalau ada bukti. Mereka mau mempercayai sesuatu jika itu bisa dilihat dengan mata kepala sendiri, bisa diuji. Tapi kita lihat model kepercayaan yang lainnya. Kita ambil satu tokoh Alkitab lainnya, yaitu Abraham. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 mulai. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah
dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Kita lihat ini model kepercayaan yang lain, dan Abraham menunjukkan sebuah model kepercayaan yang luar biasa. Abraham percaya kepada janji Allah, percaya kepada Allah yang dia sembah itu, yang Allah akan menolong dia, Allah sumber pertolongan, Allah sumber pemeliharaan, Allah sumber berkat. Abraham percaya kepada janji bahwa dia akan menjadi bapa dari sebuah keturunan yang besar, yang banyak. Dia akan memiliki keturunan yang banyak. Paulus mencatat dan menyaksikan, memberikan kesaksian tentang Abraham. Paulus katakan, sebenarnya tidak ada dasar dari Abraham untuk mau berharap atau percaya kepada janji Allah, atau percaya kepada Allah itu. Tidak ada dasar. Dalam catatan Alkitab saya bisa melihat dalam keterangan-keterangan tulisan-tulisan, Abraham menanti 25 tahun. Selama 25 tahun Abraham menanti janji bahwa dia akan memperoleh keturunan, bahwa Tuhan akan mengaruniakan dia anak, yaitu Ishak. 25 tahun Allah menanti janji itu. Tapi selama kurun waktu itu, Abraham dikatakan di dalam ayat yang ke-20, terhadap janji Allah itu ia tidak bimbang, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Selama 25 tahun waktu menguji Abraham. Apa Abraham mulai bimbang? Tidak. Apa Abraham mulai putus asa? Tidak. Apakah iman Abraham, kepercayaan Abraham mulai goyah? Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, untuk percaya. Tidak seperti Petrus yang sebenarnya sudah memiliki dasar untuk percaya, tetapi masih ragu juga. Tapi Abraham menunjukkan sebuah model kepercayaan yang luar biasa. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, untuk percaya, tetapi ayat 20 berkata, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Justru kepercayaan Abraham itu semakin ia teguhkan di dalam imannya kepada Tuhan. Dia semakin teguhkan kepercayaan. Memang logika manusia itu seperti melihat janji Allah ini tidak masuk akal. Karena pertama, kalau mau hanya menanggapi dengan logika manusia seperti Petrus, Abraham bisa saja, saya sudah tua, sudah lanjut usia, rahim Sarah sudah dikatakan, rahim Sarah telah tertutup. Mana mungkin? Kalau secara logika, iman ini, janji Allah itu diresponi, dipercayai, maka pasti Abraham akan gagal dalam imannya kepada Allah. Tetapi tidak, di sini dikatakan Abraham tidak bimbang dan tidak bimbang. Nah, kita belajar saudara dari kebenaran ini, dari model-model kepercayaan ini. Abraham memberikan sebuah teladan kepercayaan yang luar biasa. Memang secara manusia kebimbangan itu bisa saja datang. Tapi ingat, jangan sampai kebimbangan itu menguasai iman kita. Petrus membiarkan kebimbangannya itu, ketidakpercayaannya itu menguasai imannya. Menguasai kepercayaannya kepada Yesus. Dan akhirnya Petrus
dibawa pada sebuah iman kemustahilan, kepercayaan yang mana bisa, ini mustahil. Tapi Abraham tidak, ya, karena Abraham memiliki prinsip bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, sehingga dia dapat mengalahkan kebimbangan. Dia mengalahkan kebimbangan itu dengan dia memperteguhkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Nah, mari saudara, malam hari ini lewat renungan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua, mari kita percaya kepada Yesus dengan sebuah hati yang sungguh, sebuah hati yang berserah kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan melihat dan mengalami mujizat yang luar biasa. Jika kebimbangan datang dengan pertimbangan-pertimbangan manusiawi, jika ukuran-ukuran logika manusia itu mulai datang, tolak itu, tengking itu, ya, buang itu jauh-jauh, dan teguhkan imanmu kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat yang luar biasa engkau akan alami di dalam hidupmu. Puji Tuhan.